Hai Sahabat Thompson, kembali lagi dengan saya Axel di Thompson Network. Hari ini kita bakal membahas mengenai pembahasan menarik, yaitu pentingnya komunikasi dalam pernikahan. Oleh karena itu, bersama saya telah hadir seorang psikolog dari Pusat Pembelajaran Keluarga Sekar Jepun, Kabupaten Badung, Kak Aris. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Hai, baik banget. Baik banget ya? Oke, stungkare. Astengkara, harus selalu positif ya. Ya. Oke, di video sebelumnya juga kita udah ngebahas nih mengenai pre-marriage talks yang ya memang tentang komunikasi juga ya Kak. Tapi sebelum ngebahas lebih jauh tentang apa pentingnya komunikasi dalam pernikahan, kira-kira tujuan dari pernikahan itu apa sih Kak? Kalau dari undang-undang sih gaya banget ya kita Oke, bahas mantap. undang-undang ya. Dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 kalau nggak salah. Di sana juga dicantumkan sih bahwa itu kan tujuannya membentuk keluarga gitu yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Jadi itu salah satu dari tujuan kita menikah. Jadi ada terbentuk suatu ikatan lahir batin nih antara suami istri, laki perempuan gitu. Untuk membentuk suatu keluarga yang benar-benar bahagia. Itu harapan semua orang sih Axel ya sebenarnya ya. Tuh. Oke, tujuannya ya. Kemudian apa yang menjadi penilaian dasar nih bahwa pasangan suami istri ini sudah mencapai Kebahagiaan, kebahagiaan ya, kepuasan, kepuasan gitu pernikahan. ya. Sebenarnya kepuasan itu relatif ya Axel. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa semua pernikahan itu akan puas ketika finansial bagus, atau semua pernikahan itu akan indah ketika komunikasi baik. Itu kompleks sebenarnya ya. Ada baik itu dari finansial, baik itu komunikasi, baik itu Prinsip. keterbukaan, prinsip, kepercayaan, itu sebenarnya banyak. Hanya saja di sini saya rasa komunikasi salah satu hal yang penting gitu, karena apa gitu kan? Nah, karena ketika jangankan di pernikahan Axel, kita berkomunikasi dengan teman, itu dengan rekan kerja, itu adalah sesuatu yang penting sebenarnya. Tanpa kita berkomunikasi baik secara verbal ataupun non verbal gitu, kita tidak akan tahu apa sih yang mereka maksud, apa sih yang mereka inginkan gitu. Terkadang kita bisa mempersepsi tertentu gitu, dia suka nggak sih sama kita gitu misalkan, atau dia suka nggak ya kerja sama kita, atau suami kita ini saya posisi perempuan ya, suami kita misalkan hari ini dia happy nggak ya, hari ini dia pingin ngobrol sama aku nggak ya, itu kan membentuk persepsi-persepsi. Dan di sanalah letak komunikasi gitu. Jadi apapun itu harus kita komunikasikan gitu, apalagi di suatu hubungan pernikahan gitu. Oke, berarti emang daripada bertanya-tanya dia gini ya, atau dia itu lebih baik ngobrol, komunikasikan ya. Benar. Kemudian bagaimana caranya nih agar kita dapat menjalin komunikasi yang efektif bersama pasangan? Oke, di sini mungkin ada kutipan ya dari pernyataan, ini kayak bahasa Inggris itu susah deh, Montgomery gitu ya. Jadi dia mengatakan quality communication is central to quality marriage. Jadi itu salah satu benar-benar yang bisa menciptakan, salah satu ya, bukan satu-satunya gitu ya. Nah, pertama yang harus kita pahami bahwa kita tuh saling bicara, saling terbuka, apapun itu. Sama seperti pembahasan sebelumnya mungkin ya, gimana sih kita sebelum menikah, apa yang harus kita persiapkan. Bahkan setelah kita menikah pun itu kayaknya belajar sepanjang hayat sih Axel ya. Artinya bahwa kita mempelajari, bukan hanya kita mempelajari tentang suamiku orang seperti apa sih, tapi juga kita mempelajari keluarga suamiku seperti apa sih gitu. Gimana sih mengkomunikasikan yang tepat apa yang aku inginkan, gimana sih suamiku mengkomunikasikan yang tepat apa yang dia inginkan gitu. Dan kita juga harus memahami bahwa aku tuh orang yang seperti apa sih gitu. Jadi kita benar-benar tahu, kita belajar nih, kita nggak mungkin tahu karakter orang dalam sehari 2 hari gitu ya. Tapi kita benar-benar belajar bahwa karakterku seperti ini, karakter suamiku seperti ini. Jadi kalaupun misalkan mungkin orang berpikir bahwa saling bicara dan terbuka, tapi kan tidak semua orang bisa saling bicara dan terbuka gitu kan. Itu mungkin salah satu pertanyaan. Iya, memang tidak semua orang bisa saling percaya dan terbuka atau saling bicara, ngobrol banyak hal gitu. Tetapi kalau misalkan dalam relasi pernikahan itu adalah suatu
menurutku sih ya, menurutku pribadi itu suatu keharusan. Kenapa? Dengan kita berkomunikasi seperti yang aku katakan tadi, aku tidak menebak-nebak apa yang suamiku inginkan. Ya, jadi kita tidak memiliki persepsi, kita tidak memiliki prasangka. Karena kadang komunikasi nonverbal, dia menunjukkan nonverbal bahwa ketika kita ngomong dia sayang, misalkan kita mau ngomong sayang kamu udah makan apa belum, dia melengos gitu di persepsi kita kan, bahwa kayaknya dia mungkin kita nggak berpikir bahwa dia nggak mendengar, mungkin kita berpikir secara emosional bahwa kayaknya dia lagi marah deh sama aku, apa ya salahku gitu kan, kayaknya dia lagi nggak suka deh lihat aku, apa aku kurang cantik ya misalkan gitu. Itu kan persepsi emosional kita bahwa kayaknya ada sesuatu yang dia nggak suka dari aku gitu. Pilihan terbaiknya adalah kita bertanya. Oke, misalkan kita juga butuh waktu untuk mulai bertanya, karena kita mungkin bukan tipikal orang yang bisa langsung bertanya apa yang dia mau gitu kan. Tapi kita bisa daripada aku berpikir, lebih baik aku bertanya. Kamu kenapa sih kok hari ini aku tanya kamu sudah makan atau belum, tapi kok kamu enggak menjawab? Ya sorry aku nggak denger loh. Nah, itu kan beda persepsi kita. Oh, ya ampun gitu kan, nggak denger ya. Jadi itu juga mengurangi kesalahpahaman dalam relasi kita gitu. Itu salah satunya Excel. Kemudian tentu saling percaya dan jujur ya. Jadi artinya bukan saling percaya dan jujur itu bisa lihat handphone suami juga nggak gitu ya. Bisa nggak sih aku sama siapa aja kamu chat gitu? Itu malah membentuk ketidakjujuran sebenarnya. Suami mungkin takut untuk ketahuan chat-chat. Kayak beberapa tipikal suami ya mungkin ya, ada yang suka godain cewek tapi itu tidak dari hatinya gitu, ada yang sekedar iseng-iseng, ih kamu kok cantik hari ini gitu. Ini ada pernah kasus yang benar-benar ya mungkin bagi sebagian orang lucu, tapi bagi sebagian orang juga sesuatu yang perlu juga kita pahami bahwa pentingnya komunikasi gitu. Jadi sang suami kayak apa ya, ngirim chat gitu, hai bu, kok cantik hari ini, seksi lagi gitu. Tapi di konteksnya dia mungkin bercanda gitu, karena dia juga tidak menjalin hubungan yang lebih, hanya sekedar teman kerja yang notabene ya udah dia buat bercanda-bercandaan, kalau nggak gitu suasana nggak hidup gitu kan misalkan. Nah, si istri itu langsung chat si cewek itu, dia ngomel, dia nelpon bla bla bla. Akhirnya dia kenapa tidak klarifikasi dulu sama suami? Maksudmu apa sih dengan chat gini gitu? Kamu ada hubungan apa sih gitu? Apakah itu akan muncul konflik? Bisa jadi, sangat besar kemungkinannya itu akan muncul konflik gitu. Tetapi konflik itu adalah suatu proses kita untuk lebih mematangkan hubungan sebenarnya. Kenapa? Kalau kita adem ayem, aman damai, senang-senang aja gitu, kapan dong kita belajar untuk mengenal dia? Kapan dong kita belajar untuk gimana ekspresi emosi dia, gimana ekspresi marah dia, gimana ekspresi dendam, mungkin greget, ekspresi dia teriak ke kita itu gimana? Next, proses itu yang akan membantu kita untuk kedepannya. Oke, ternyata suamiku tipikal seperti ini, jadi aku harus belajar. Gitu pun istriku tipikal begini, jadi aku harus belajar untuk handle gitu. Jadi itu kembali lagi proses belajar. Nah, kalau seperti tadi katakan jangan lihat handphone bla bla, bukan berarti jangan sih ya. Misalnya artinya gini, bijak artinya kita mengatakan bahwa aku bisa nggak sih, kita bisa nggak saling terbuka bahwa aku tahu passwordmu, kamu tahu passwordku. Jadi bukan juga kita menunjukkan bahwa passwordmu berapa, lihat dong misalkan gitu. Kamu nelpon siapa aja sih? Jadi benar komunikasi, tapi bukan yang efektif. Benar komunikasi. Tapi kita bisa mengatakan mungkin di awal juga aku bukan bermaksud gimana sih, itu faktanya bahwa aku memang sayang sama kamu. Bisa kita ngomongin dengan hal-hal seperti itu ya. Aku sayang sama kamu, aku takut kehilanganmu, maka dari itu ayo kita belajar untuk terbuka bahwa misalkan kamu lihat handphoneku, it's okay, kita masing-masing lihat handphone kita, it's okay gitu. Tapi tetap ada konfirmasi ketika kamu merasa tidak nyaman dengan isi handphoneku gitu. Jadi benar-benar ada klarifikasi bahwa ketika handphonemu ada sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan bagi hatiku gitu kan, aku perlu klarifikasi gitu. Jadi
kita diam-diam berpikir bahwa ini kayaknya nggak bener deh suamiku nih sama wanita lain kan gitu, kadang-kadang persepsi kita itu salah satunya gitu. Kemudian menjadi pendengar yang baik, Axel ya. Jadi ini ketika ini aku berproses dalam pernikahanku juga tentang itu, menjadi belajar bareng-bareng dengan suami bahwa menjadi pendengar yang baik itu tidak memang semudah yang kita bayangkan ya. Kadang-kadang kita sudah dalam emosi tertentu, kemudian dia ngomel gitu kan, kemudian kita disuruh jadi pendengar yang baik. Coba dibayangkan, coba kita bayangkan dulu. Dia ngomel tapi kita duduk sambil mendengarkan gitu. Kita juga pasti kesel ya, karena yang diajak berkonflik adalah kita gitu kan. Kecuali dia curhat sama temen gitu kan. Tetapi disitulah kembali lagi ke proses kita belajar. Kalau kita sendiri tidak bisa mendengarkan dia bercerita, atau kita sendiri tidak bisa mendengarkan dia berkeluh kesah atau marah gitu, jadi kita tuh nggak tahu masalahnya jadinya. Gitu. Sama dengan aku berproses dengan suamiku juga seperti itu. Dia bukan tipikal orang yang mampu saat itu menyelesaikan konflik ya gitu misalkan. Tapi aku adalah orang yang harus bisa menyelesaikan konflik hari itu. Kalau nggak aku beban. Nah, ini kan bertolak belakang ya. Kalau ini kita terus satukan keinginanku A, keinginan dia B gitu, ini pasti konflik terus dan tidak akan ada habisnya gitu. Tapi komunikasi yang penting itu adalah oke, aku bilang, kamu nggak bisa mendengarkan aku saat ini, oke, bilang gitu. Kamu butuh waktu silahkan, ya. Tapi yang pasti, aku mau kita selesaikan masalah ini. Tuh, jadi aku jeda sehari 2 hari lah maksimal. Setelah itu baru kita komunikasikan. Tetap ada komunikasi, bukan menghindar. Ya. Kalau menghindar itu malah lebih horor ya. Menghindar, kemudian numpuk, akhirnya konfliknya jauh lebih besar, menggunung gitu. Jadi memang kita harus memiliki daya tahan, daya juang juga bahwa ini konflik iya, jangan anggap konflik itu selalu negatif. Konflik itu kan bisa jadi sesuatu yang tantangan, yang bisa membuat kita belajar akan sesuatu hal, belajar mengenali pasangan kita masing-masing. Kita kan beda pola asuh ya, latar belakang pola asuh macam-macam, perbedaan kita nggak mungkin satu. Kalau jadi satu, saudara kembar aja belum tentu sama kok karakternya. Ya apalagi ini suami istri yang beda orang tua, beda pola asuh, beda latar belakang pendidikan, beda macam-macam ini gitu. Itu sih. Oh, satu lagi aku mau bicarakan ya. Komunikasi itu juga penting di seksual ya. Mungkin kita kalau ngomongin seksual mungkin terdengar vulgar ya Axel ya, tetapi itu sesuatu yang menurutku sangat amat penting. Juga. Ya. Gini deh, faktanya deh gitu. Kita nikah untuk apa sih gitu kan? Kita nikah untuk membentuk sebuah keluarga. Setelah kita milik keluarga, kita mau apa sih? Kita mau punya anak. Terus mau punya anak itu apakah tidak melakukan aktivitas seksual? Kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin tiba-tiba ting ada anak gitu kan? Jadi itu juga menjadi sesuatu yang penting dalam pernikahan, komunikasi aktivitas seksual gitu. Misalkan bisa di awal kita ngobrolin tentang itu. Saya berharap sih tidak tabu lagi ya. Bahkan anak-anak sekarang pun diajari tentang seksual. Nah, seksual itu kan bukan berarti tentang selalu hubungan intim ya. Bisa saja dengan siapa yang boleh menyentuh, siapa yang tidak boleh, mana bagian tubuh kita yang boleh disentuh, enggak kan gitu juga. Itu pun dalam pernikahan pun juga kita harus membahas itu, walaupun mungkin bagi sebagian pasangan itu adalah hal yang tabu gitu kan, hal yang benar-benar apa sih itu dibahas gitu kan. Padahal itu salah satu membentuk keintiman secara emosional. Itu. Jadi misalkan yang perlu kita komunikasikan, kita mau berhubungan di mana nih gitu. Ini konteksnya suami istri loh ya. Maksudnya pernikahan konteksnya. Udah gitu. Terikat ya. Sudah terikat ya, secara agama maupun secara hukum gitu kan. Kita mau seks di mana nih gitu. Kemudian kamu mau gaya apa sih gitu. Itu juga diomongin, jangan sampai kita mau melakukan hubungan seksual terus kita diam gitu, krik. It's okay untuk awal-awal, namanya proses belajar, selalu saya tekankan itu semuanya proses belajar gitu. Tetapi namanya proses, pasti akan ada hasil-hasil yang semoga lebih baik ke depannya gitu kan. Jadi kemudian kita mau gaya apa nih gitu juga kita bicarakan.
kamu puas nggak sih gitu, kamu senang nggak sih hari ini gitu. Atau misalkan si istri, aku udah cantik belum, menurutmu aku udah wangi belum gitu. Jadi itu benar-benar sesuatu hal yang menjadi penting gitu dalam relasi pernikahan juga, karena itu juga salah satu bentuk komunikasi sebenarnya kan. Artinya kita itu ya berdua aja sih kita bahasnya, bahwa hari ini aku seneng loh kamu asik diranjang misalkan gitu. Misalkan atau si cowok, hari ini kamu menyenangkan banget loh, aku happy loh. Kalaupun tidak menyenangkan itu kita bahas. Ya misalkan si perempuan nanya, kamu aku tadi oke nggak sih, aku tadi menurutmu pas nggak sih misalkan gerakannya gitu misalkan ya. Terus si cowok bilang, aku merasa nggak terlalu puas sih gitu. Nah itu yang kita cari, bukan menyalahkan pasangan gitu, bukan aku tuh nggak puas loh, kamu tuh kurang seksi loh, kurang apa, bukan itu yang maksudnya komunikasi. Komunikasi itu ketika kamu tuh menurutku sih gitu, komunikasi yang jujur ya dan terbuka, menurutku kurang hot misalkan gitu ya, kurang hot sih. Oh ya, terus menurutmu kalau aku biar hot tuh gimana sih? Nah kayak gitu-gitu loh, pembahasan yang memang kesannya vulgar ya kalau kita ceritakan mungkin di publik gitu misalkan, tetapi kalau itu kita bicarakan berdua, itu adalah sesuatu yang oke, aku harusnya lebih gini ya dalam menjalin relasi, dalam melakukan aktivitas seksualku harusnya lebih gini ya. Jadi dia juga punya harusnya gitu, lebih aku ada ide nih lebih gini gitu. Itu kita bicarakan, gimana kalau kita gaya gini, gimana kalau kita dengan media gini, gimana kalau kita sesekali ke hotel, apalagi bagi yang punya anak misalkan, kita nyewa hotel yuk gitu, berduaan ke hotel yuk, anak kita titip ke mertua atau ke ibu misalkan. It's okay, itu adalah bentuk komunikasi kita untuk mendekatkan kita secara emosional gitu. Si Axel mengapa itu juga saya rasa komunikasi aktivitas seksual itu adalah penting gitu. Ya, dan juga tadi menariknya bahwa ternyata emang ketika kamu memberi caramu berkomunikasi, caramu bereaksi terhadap komunikasi itu juga penting, dan bagusnya ketika udah dikomunikasikan gimana caranya untuk cari jalan keluar jika punya problem ternyata. Iya benar. Kadang komunikasi kita seperti ini asalnya. Cara kita bicara, cara kita menyampaikan itu kan mungkin beda-beda tiap orang ya. Kadang ada yang memahami, kadang enggak. Mungkin kita yang orang udah deket mungkin memahami gitu. Misalkan dengan nada yang tinggi, sayang kamu udah makan belum? Nah gitu kan. Kesannya bagi orang, kok sensi sih? Kamu kenapa sih nggak mau beliin aku makan ya? Nggak masakin aku atau apa gitu kan? Padahal cuma nadanya yang berbeda. Tapi maksudnya sayang kamu udah makan belum? Gitu kan. Mungkin bagi budaya tertentu itu, sayang kamu udah makan belum? Ya ampun sweet banget ya gitu ya. Tapi pada budaya tertentu juga ada yang sayang kamu udah makan belum? Itu hal biasa mungkin gitu. Tapi karakter orang. Ya, mungkin kembali lagi karakter orang gitu. Tapi pada dasarnya adalah itu ketika kita sudah saling memahami, kayaknya miskomunikasi itu akan celahnya akan sedikit deh gitu. Karena kita udah terbuka. Intinya gini, ketika kamu sudah tahu aku banget gitu, jadi aku melakukan kesalahan gitu masih bisa ditolerir. Artinya bahwa tidak langsung menjudge, bukan berarti membenarkan. Jadi tidak langsung menjudge bahwa istriku ini salah gitu, enggak. Tapi oke, kira-kira istriku melakukan kesalahan itu kenapa ya? Dia bersikap seperti itu kenapa ya? Nah itu terjalin ketika kita memang sudah melakukan komunikasi dengan efektif gitu sih Axel. Mantap. Kak, nih gimana cara kita sebagai pasangan menyikapi jika pasangan kita itu tiba-tiba menyendiri atau dia tidak ingin bicara, sedangkan kita kan tadi kan kakak bilang bahwa komunikasi penting juga ya, terus kita mau ngajak ngobrol ternyata dia nggak mau, dia lebih milih sendiri gitu tanpa ada pemberitahuan juga, kamu kenapa diam pergi, itu gimana Kak? Komunikasi itu kan sebenarnya tidak hanya melalui bicara ya, artinya bahwa komunikasi yang tepat itu juga baru bisa kita katakan efektif. Jadi jangan hanya komunikasi terus tiba-tiba kita, sayang kamu kok gitu sih? Kenapa sih kamu gitu? Nah, apalagi kita tanya langsung panjang kali lebar gitu kan, dia pasti lebih aduh ya ampun gitu loh. Ya kita bisa observasi lah dari verbalnya, non verbalnya gitu. Dia dalam kondisi baik nggak hari ini gitu. Tiba-tiba dia naruh tas, kemudian dia ke kamar mandi, diem gitu kan.
Kalau kita dalam kondisi, kalau pasangan dalam kondisi seperti itu terus kita tiba-tiba nanya, itu memang komunikasi, tapi saya rasa itu bukan yang efektif gitu. Komunikasi efektif ketika kita memang berproses dan di dalamnya terjadi suatu perubahan. Itu bukan, kalau komunikasi yang kita tiba-tiba datang langsung terus nanya, itu kan memang komunikasi tetapi yang tidak menunjukkan perubahan, malah dia jadi berkonflik gitu kan. Nah, jadi kembali lagi mungkin ke karakter ya. Karakter orang tuh kan beda-beda ya, banyak. Ada yang dia berpikir bahwa aku mau menyelesaikan masalahku sendiri dulu deh, baru aku ngomong gitu. Atau ini masalah kantor, jadi bukan urusan istriku atau bukan urusan pasanganku. Jadi ya udah deh, aku ndak mau dia juga riwah gitu kan, terganggu gitu kan. Atau misalkan aku memang ada perasaan kecewa sama pasanganku, tetapi kayaknya dalam kondisi ini belum tepat nih aku ngomong kayak gitu, ngomong tertentu gitu misalkan. Nah, jadi kalau memang dia lagi butuh waktu, kita maka dari itu gini, kita memang membutuhkan penyesuaian di awal sih, sehingga kita juga berproses bahwa oke, tipe pasanganku adalah tipe yang diam dulu. Setelah dia oke, kita tunggu kok lama ya ndak oke gitu kan. Kita lihat juga verbalnya dia mungkin sudah mulai keluar kamar, dia mungkin sudah mulai mau makan, kemudian kita bisa tanya misalkan, kamu gimana situasi hari ini di kantor, atau misalkan kamu oke kan sayang gitu. Jangan langsung tiba-tiba nanya, kamu kenapa sih kok gitu. Udah diemin aku berapa hari. Udah diemin aku berapa hari, ngomel-ngomel. Nadanya yang kita perbaiki. Misalkan dengan nada yang, kamu kenapa sih kok aku kayaknya didiemin sih beberapa hari. Ini juga salah satu bentuk komunikasi yang kita bisa bedakan nih, nadanya beda tapi makna katanya sama, nadanya beda gitu kan. Kenapa sih hari ini kamu kayaknya, atau dari kemarin kamu diemin aku, kenapa? Ada yang salah kah? Misalkan gitu. Jadi kalau misalkan dia masih, ntar deh aku mau berpikir dulu deh gitu, atau misalkan ntar dulu deh komunikasi kita sampai sini aja dulu gitu misalkan. Berarti mungkin ada sesuatu yang mungkin dia merasa lebih berat untuk disampaikan ke kita, entah itu takut menyakiti perasaan kita, entah itu dia merasa kamu nggak perlu terbebani dengan urusan kantorku atau apa gitu. Jadi benar-benar kita pahami dulu karakter pasangan. Setelah kita pahami, baru kita mulai harus ambil tindakan apa nih gitu. Kalaupun berkonflik tidak bisa kita hindari, ya berkonflik lah, tetapi dengan cara yang elegan gitu, gaya banget ya. Elegan itu maksudnya berkonflik dengan, oke, aku tuh nggak suka cara sikapmu seperti ini misalkan gitu, kamu ngomong langsung gitu, aku nggak suka sikapmu diam-diam. Oke, aku paham karaktermu seperti itu, tapi aku pribadi nggak nyaman loh dengan situasi seperti ini. Kamu bisa misalkan ngomong, sayang aku masalah kantor nih, jadi kamu jangan ikut dulu ya, nanti kita bicara. Kasih aku clue kayak atau apa, sehingga aku nggak mikir sendiri. Nah misalkan kayak gitu. Jadi juga kita ada konflik tapi dengan cara yang tetap komunikasi yang tepat, bahwa aku nggak nyaman. Kalau kamu memang membutuh waktu, kamu bilang ke aku. Jadi jangan tiba-tiba hilang, jangan tiba-tiba diem gitu. Jadi kalau konflik pun itu konflik yang sehat. Gitu. Ini menarik ya. Jadi emang ketika salah satunya punya masalah dan dia juga mungkin cara penyelesaiannya beda dan butuh waktu, dia juga harus bicara bahwa saya butuh waktu, jadi nggak pengen diganggu dulu nih, mungkin nanti, dan akhirnya dikomunikasikan. Berarti emang komunikasi nggak sekedar cuman ngobrol aja ya, tapi lihat dulu seberapa efektif komunikasinya, gimana cara kita menyampaikan, cara kita juga nerima dan menyelesaikan konflik yang ada. Nah Kak, mungkin ada saran nggak nih buat para sahabat Thompson yang menonton acara kita? Oke, ini terkait komunikasi mungkin ya. Jadi pada dasarnya bagaimanapun tipikal kita gitu, ada yang mungkin tipikal yang pendiam, yang tidak bisa menyampaikan emosi secara langsung atau tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Nah, kita belajar di sini, kita berproses, karena pada dasarnya komunikasi itu adalah sesuatu yang penting dalam hidup, tidak hanya dengan suami istri, dengan anak juga iya, dengan rekan kerja, dengan sahabat, dengan siapapun gitu. Jadi kalau misalkan pun kita memang ada kendala dalam menyampaikan sesuatu, yaitu sebuah proses sih gitu. Kalaupun memang perlu kita, jangan sampai menghindari konflik ya. Kalau memang dalam komunikasi itu membutuhkan konflik, ya berkonfliklah dengan sehat. Artinya berkonflik dengan cara yang
tepat gitu, tidak saling marah, tidak saling melontarkan emosi, kita bisa diam sesaat atau kita bisa mencoba memahami pasangan kita dulu. Oke. Baik Kak, terima kasih banyak sharingnya. Ternyata emang kunci sebuah hubungan adalah komunikasi. Salah satunya. Oke. Sekian sharing kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita, Thomson Network, dan juga like jika suka dan membantu, serta berikan komen dan saran ataupun pertanyaan di kolom komentar. Saya Axel dari Thomson Network dan Saya Aris dari Puspaga Sekar Jepun. sampai jumpa.